Bab 111. Lembaran kasih kita. Liana, kamu mendengarkanku. Wajah berubah dingin, menatap sayu netra kekasihnya. Sunyi, tidak ada jawaban. Sayang, kamu keberatan dengan keinginanku. Mulai saat ini sampai menjadi istriku, biarkan aku yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita, ucapnya setengah berbisik. Tak lama mendaratkan ciuman di kening Liana. Aku tidak suka calon istriku ditatap nakal oleh lelaki asing. Tapi, Rio, aku. Liana, apakah kamu meragukan kemampuanku? Rio menyela ucapan Liana. Tidak ada hal yang menyenangkan untuk bertahan dalam kepedihan, hidup berdekatan dengan keluargaku. Pria itu kembali menghela nafas berat. Liana, apakah kamu bersedia menikah denganku? Setelah itu pindah ke luar negeri, menjalani lembaran baru kehidupan kita. Mulut Liana mengatup rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Maafkan sayang. Mungkin keinginanku sangat terburu-buru bagimu. Namun, aku pikir sampai kapan kita seperti ini. Sayang, aku akan menantikan jawabanmu. Beri aku kepastian. Garis bawah. Andrean. Sayang, kebetulan sekali kamu di sini. Wanita berpenampilan glamor menyapa Andrean yang tengah duduk menikmati isapan jusnya. Hah, Claudia, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Raut wajahnya berubah kaku bercampur cemas, bersamaan menoleh ke sana kemari. Aku diajak ketemuan sama temen kuliah dulu, makan bareng di restoran ini, mereka barusan saja pergi. Jelasnya, sayang. Aku kangen sekali sama kamu, sudah 2 bulan kan kita tidak ketemu, aku lelah dengan sandiwara yang cukup membosankan ini, berpura-pura mencintai lelaki angkuh dan menikahinya. Namun, demi mengejar masa depan yang cerah aku rela melakukan itu demi kamu dan keluargaku. Ucapnya panjang lebar. Refleks, wanita bertubuh tinggi semampai itu, menunduk merangkul tubuh Andrean, melingkarkan kedua lengannya di leher Andrean. Kemudian mengecup pipi di bagian kanannya. Claudia, apa yang kamu lakukan? Cepatlah pergi dari tempat ini. Wajah Andrean berubah panik, pandangan mata menoleh ke segala penjuru ruangan. Andrean, apakah kamu mengusirku? Kamu tidak merindukanku? Ucapnya sambil menarik manja lengan Andrean yang berbalutkan jas. Terdengar suara tepukan tangan yang muncul dari belakang mereka. Wow, amazing. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Rio berjalan santai mendekati mereka berdua, menghumbar senyum sarkas. Rio, teriaknya spontan. Claudia bergegas menjauhkan tubuhnya dari Andrean, sehingga kini tercipta jarak di antara mereka. Hitungan detik wajah itu berubah pucat seperti mayat. Apakah pria itu melihatku mencium Andrean? Tidak. Semua akan baik-baik saja. Teriak batin Claudia. Rio, kamu bukankah telah pergi ke Australia? Ucapnya pelan berusaha tenang. Malam itu aku berusaha mencarimu ke sana kemari.
namun tidak menemukan. Aku sangat merindukanmu. Rengeknya. Wanita itu menangis mengeluarkan air mata buaya. Refleks menyambar lengan Rio dan ingin memeluknya. Hahem. Claudia, menghindarlah dariku. Apakah kamu tidak peduli jika seekor hewan peliharaanmu cemburu melihat kegresifanmu? Ucapan penuh sindiran. Bersamaan tangan lebar itu meraih dan membuang kasa asteris tangan Claudia dari lengannya. Andrean menundukkan kepala kehilangan muka untuk menatap Rio. Dia kehilangan segalanya dalam hitungan beberapa detik saja. Pria itu memilih berdiam diri, tidak berkutik. Oh ya, Tuan Andrean terhormat, aku terlupa menyapamu karena Ken Asteris kalan istriku ini. Jika tidak keberatan, datanglah DJAMUAN besar yang akan aku adakan esok hari. Aku sangat menantikan kehadiranmu. Rio menjabat tangan Andrean. Terima kasih. Ucap Andrean bersamaan bangkit dari duduknya. Pria itu telah kehilangan percaya diri. Aku pamit. Rio membalikkan tubuh meninggalkan tempat itu. Jamuan besar. Begitu tiba-tiba, kenapa dia tidak memberi tahuku? Ribuan pertanyaan menghujam di benak wanita genit itu. Rio, tunggu aku. Teriaknya, ingin mengejar Rio yang telah menghilang di balik dinding ruangan. Claudia. Refleks, Andrean menyambar lengan wanita itu. Claudia, kamu telah menghancurkan segalanya. Kerja keras kita selama ini sia-sia hanya karena tingkah laku kekanak-kanakanmu itu. Teriak Andrean, menarik kencang tangan wanita itu. Andrean, kenapa kamu menyalahkanku? Salah kamu sendiri. Kenapa tidak memberitahuku jika ada pria menasteri sengkelkan itu di tempat ini? Aku juga tidak tahu kenapa dia berada di tempat ini. Claudia, kau harus berusaha keras membersihkan kecurigaan pria itu kepada kita, serta menutup rapat. Tidak ada seorang pun yang tahu keinginan kita untuk memiliki KBS Group. Kamu harus bisa. Ucapnya nafas tersengal. Setelah kejadian ini, aku tidak yakin bisa melakukannya, tapi aku akan berusaha. Apakah kamu melakukan hal yang aku inginkan? Agar wanita itu jatuh di dalam perasteri sengkap kita, aku juga tidak ingin mengecewakan harapan keluargaku untuk melumpuhkan si tua Bangkara Harjawijaya itu dengan cara memanfaatkan wanita bodoh dan pria arogan itu. Aku belum sampai ke tahap itu. Ya sudah, aku pergi, kamu lebih berhati-hati ke depannya. Wanita itu kembali mendaratkan ciuman hangat di kening Andrean. Kriek. Di sisi lain, di sudut ruangan Liana bergegas memasukkan handphone ke dalam saku rok spannya, menoleh ke sana kemari, setelah merasa aman kemudian berjalan mendekati Andrean. Maaf, Pak. Membuat kamu menunggu terlalu lama. Ternyata di toilet antri. Oh, tidak apa-apa. Minumlah jusmu. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Tak lama kedua orang itu keluar dari restoran, menuju perusahaan untuk kembali beraktivitas. Andrean, kamu pria tak berguna. Lelaki bermuka D asteris A. Bisik batin Liana. Wanita itu saling meremas jari jemarinya menahan kesal.
Asteris 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 asteris. Mama, Liana ingin bertanya sesuatu kepadamu, ucapnya, menenggerkan kepala di atas pangkuan Yuliana. Katakanlah, nak, ucap wanita paruh baya itu membelai lembut kepala putrinya. Liana mengganti posisi tidur, kini pandangan anak dan ibu itu saling beradu. Bagaimanakah kisah pertemuan mama dan papa dahulunya? Yuliana termenung sejenak, tak lama menghumbar senyum simpul, sedikit canggung mendengarkan pertanyaan anaknya. Tidak banyak hal yang terjadi dengan kami. Namun, mama tahu pasti, papamu sangat menyayangi mama. Kami tidak saling mengenal, tidak memiliki hubungan apapun, ditakdirkan menikah dan akhirnya mendapatkan anak secantik kamu. Ucap Yuliana tersenyum bahagia meraba lembut dagu putrinya. Nenekmu menjodohkan mama dengan papamu. Nenek dan kakekmu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga papamu. Dalam ikatan pernikahan kami, seorang insan telah terluka, tidak sanggup menerima takdir atas pernikahan itu. Kekecewaannya berubah menjadi bara api, akhirnya berakhir dengan dendam yang menutupi pintu hatinya. Refleks, Liana bangkit dari tidurnya, menatap penuh tanya ke wajah Yuliana. Siapakah insan itu? Tanyanya. Raharja Wijaya. Liana terbelalak melebarkan kelopak matanya, wajah itu memucat seketika. Ah, tidak mungkin. Pekik batin Liana. Refleks, mencambak rambutnya. Liana, maafkan mama selama ini telah menutupinya darimu. Raharja Wijaya dahulu adalah bos mama, bekerja sebagai sekretarisnya. Namun siapa duga dia menyimpan perasaan kepada mama. Mama tidak merasa bersalah dalam hal ini, karena telah bertahun-tahun bersamanya, tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Namun 2 hari sebelum pernikahan kami, dia menyatakan keseriusan untuk menikahi mama. Itu hal yang tidak masuk di akal. Akhirnya mama menolak keinginannya, memutuskan bersanding dengan papamu. Hah, Tuhan. Apakah semua ini terjadi kebetulan saja, ataukah karma kepadaku? Kenapa aku hadir di dalam kehidupan anaknya? Liana menghela nafas berat. Next episode. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk intip masa lalu kedua orang tua Liana dan Rio yang telah lama terkubur masa. Jangan ketinggalan ya, membaca episode-episode akhir The End. Happy WATCHING